Selamat malam hadirin sedama, Yang mulia Bante Dhamma Wijaya Mahatera, yang terhormat Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedama sekalian, terimalah salam dalam Dhamma, Buddha Nubawena Soti Hotu. Dengan kekuatan nilai luhur Buddha, semoga kesejahteraan ada pada Anda. Perkenalkan, nama saya Lian yang akan memandu acara pada malam hari ini. Acara yang pertama adalah pembacaan Dhammapada yang akan dibacakan oleh Saudari Yesa. Kepada Saudari Yesa, silakan. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada pembawa acara atas waktunya. Pembacaan Dhammapada Lokawago Syair 167. Hina Dhamma Nase Ya Pama Nasang Wase Michaha Dirhing Nase Ya Nasia Kawajahano, yang artinya jangan mengejar sesuatu yang rendah, janganlah hidup dalam kelengahan, janganlah menganut pandangan-pandangan salah, dan janganlah menjadi pendukung keduniawian. Baik, terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kepada Saudari Yesa. Acara selanjutnya adalah mari kita bersama-sama membacakan nama Karapata. Araham Sama Sang Buddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sangkhang Namami. Acara selanjutnya adalah pembacaan profil pembicara. Baik, saya bacakan dulu profil dari narasumber hari ini. Narasumber hari ini adalah Biku Dhamma Wijaya Mahatera. Nama penahbisan adalah Dhamma Wicayo. Tempat penahbisan adalah di Wat Bowon Raniwes Wihara, Bangkok, Thailand. Tanggal penahbisan adalah 9 Maret 1979 pukul 17.41 WIB. Nama penahbis atau upajaya adalah Somdetpya Nyana Samwara Suwadhano. Nama guru penahbis atau Kamawacarya adalah Pya Dhamma Dilok. Nama guru pembimbing atau Anusawana Carya adalah Pya Debkiwi. Bante Dhamma Wicayo sebagai perintis dan founder Dhamma Televisi Analog yang sudah mengudara sejak tahun 2006 dengan
pemancar televisi yang tersebar di beberapa kota di Jawa Timur, di antaranya Malang Raya, Kediri, dan Madiun. Untuk informasi selengkapnya bisa menghubungi www.damaweb.tv dan YouTube Dhamma Televisi. Acara selanjutnya adalah bimbingan meditasi yang akan dipimpin oleh Bante Dhamma Wijaya Mahathera. Untuk waktu, kami persilahkan Bante. Ya, oke. Terima kasih. Ingat, kita digerakkan oleh pikiran kita. Siapapun yang mau menciptakan keindahan di dunia ini, indahkanlah dalam pikiran ini terlebih dahulu. Siapapun yang mampu mengindahkan pikiran ini, ternyata juga harus berjuang, berusaha untuk mengarahkan perhatiannya kemana yang positif, kemana yang membawa kemajuan, kesitulah konsentrasi yang secara terus-menerus, sehingga kebiasaan demi kebiasaan akan menciptakan pikiran-pikiran yang terarah, pikiran-pikiran yang terkendali, pikiran-pikiran yang positif. Itulah yang akan membuahkan indahnya pikiran kita bersama. Secara jelas, apa yang diajarkan Sang Buddha ini ada di dalam diri kita masing-masing. Cuma bagaimana kita menyediakan waktu untuk melatih ke dalam diri kita. Apakah sedikit waktu ke dalam pikiran ataukah lebih banyak waktu ke dalam pikiran? Kalau kita banyak waktu ke dalam pikiran, kita akan memahami pikiran demi pikiran yang dikatakan arah pikiran kita sudah tepat, sudah benar. Arah pikiran kita sudah baik, sudah positif. Arah pikiran kita sudah menuju konsentrasi yang tepat arah, tepat gunanya, dan kita akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa. Maka itu, marilah kita dengan jujur, berani, untuk melihat dan menganalisa ke dalam diri kita pribadi masing-masing. Kalau kita memang masih condong, tadi yang dikatakan pandangan salah, mengarahkan energi pikiran kita menuju ke arah dunia ini, memang begitu banyak problem yang kita hadapi. Dari pekerjaan kita, dari bisnis kita, dari utang piutang kita, teman-teman kita, banyak masalah pertemanan, pergaulan kita, sehingga waktu dan tenaga kita habis ke sana. Dan kita menganggap itulah yang penting karena akan mendatangkan harta kekayaan untuk kita, sehingga kita kebanyakan manusia hanya mencari bagaimana memperkaya duniawi ini, sehingga mereka lupa untuk mencari kekayaan dalam batin dan pikirannya. Maka dari itulah yang dikatakan siapapun juga mencurahkan semua energi pikirannya ke arah duniawi, dia akan mendapatkan dunia itu, kekayaan itu. Tetapi siapapun juga yang mengarahkan ke dalam batin dan pikirannya, diperhatikan, dianalisa, diselidiki dengan sukacita, rasa senang, rasa gembira, terus-menerus, itu akan menciptakan rasa bagaimana menciptakan keindahan dari pikiran kita supaya sungguh-sungguh terwujud. Oh, yang positif seperti ini, yang indah itu seperti ini, yang tenang itu seperti ini, yang damai itu seperti itu, yang jernih, bersih itu seperti ini dan itu. Itulah yang dikatakan di mana kita mencurahkan energi pikiran kita, memperhatikan dengan sungguh-sungguh untuk membangkitkan politik batin dan pikiran kita, itu sangat-sangat tepat bisa kita dapatkan, sehingga pandangan yang benar itu akan kita peroleh. Karena benar atau salah bukan terletak di KTP kita, bukan terletak di kepercayaan kita, bukan terletak di kitab suci, tetapi terletak dalam bagaimana kita memahami mana yang benar,
dan mana yang salah. Disinilah yang dikatakan, siapapun yang belajar secara terus-menerus, cukup memahami pandangan benar bagaimana, pandangan salah yang bagaimana, dipahami dengan tepat, dengan tahu, dengan direct dalam pikiran kita, karena siapapun juga, tidak ada satupun yang ingin mendapatkan pandangan salah kalau kita mengerti. Karena pandangan salah itu akan membuat kita gelisah, takut, cemas, bingung, kacau, frustrasi, stres. Kita tahu itu salah. Salah dan cara berpikir kita karena kita terjun ke dalam dunia ini. Sehingga wajar siapapun juga yang bekerja untuk mencari kesenangan kekayaan duniawi ini, otomatis mereka anggap apa yang kita kerjakan saat ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting dan sangat berguna. Maka dari itu hampir dikatakan 99,99% energi batin dan pikiran kita masukkan sepenuh-penuhnya untuk bekerja, dan bekerja, menambah dan mencari kekayaan yang kita anggap itulah hidup dan kehidupan yang nyata terlihat. Aku bisa menambah kekayaan tiap bulan, tiap tahun, selalu bertambah dan bertambah. Akhirnya, karena kita menganggap masalah itu sangat-sangat penting, otomatis dalam suasana seperti saat ini, gonjang-ganjing dalam perekonomian, otomatis banyak yang gelisah, banyak yang takut, banyak yang bingung, banyak yang stres disebabkan salah arah dari pikirannya karena dia menganggap yang kita kerjakan itu sangat penting, otomatis dia lupa. Batin dan pikirannya sendiri tidak dianggap penting. Batin dan pikiran kita hanya bernilai 0,01%. Jadi wajar kita tidak bisa bertahan dengan gonjang-ganjing masalah yang di dunia ini yang menyebabkan kita semua gelisah, takut, cemas, bingung, kacau, frustrasi, dan stres. Karena keliru mengarahkan penilaian kita. Tetapi kalau kita menjadi orang yang bijaksana, marilah kita dengan sangat simpel dan sederhana. Mulai saat ini dan seterusnya. Yang di luar itu nilainya kecil. 0,01%. Batin dan pikiran kita bersama ini 99,99% sangat-sangat penting. Bagaikan kita tahu emas yang murni dengan emas yang tidak murni. Otomatis semua ingin mendapatkan emas yang murni. Tetapi mengapa kita lupa? Memurnikan batin dan pikiran itu nanti akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat berharga karena kita tahu bagaimana membentuk batin dan pikiran kita ini selalu senang, gembira, dan bahagia itu. Di sanalah kuncinya yang harus kita peroleh. Untuk semua ini yang kita ingin dapatkan, ternyata juga tidak bisa minta, tidak bisa percaya saja. Tetapi harus diperjuangkan setiap saat, setiap detik, setiap menit, setiap jam. Bagaimana kita bisa membentuk pikiran-pikiran ini terfokus dan sesuatu yang sangat-sangat berharga. Maka dari itu kita harus menilai apa sesungguhnya yang paling berharga di dunia ini. Ingat, kalau tidak ada Buddha, kita tidak akan paham akan nilainya dari batin dan pikiran kita. Kita tetap masih memandang money is my God. Harta itulah, kekayaan itulah, uang itulah sebagai sesuatu yang bisa menciptakan segala-galanya. Tetapi kita harus tahu
bahwa batin dan pikiran inilah si pencipta tenang atau kacau, terang atau gelap. Jadi kita tahu, kita mau yang mana. Kita mau tenang, yang mau terang, mau yang damai, otomatis kita harus menjaga batin dan pikiran kita dengan sebaik-baiknya. Karena kita menilai ini 99,99%, marilah kita usahakan dengan sungguh-sungguh dan arahkan perhatian kita hanya fokus pada satu hal, satu poin atau satu kata, satu mantra, bolehlah kita katakan begitu. Nah, apakah itu? Setiap detik, setiap menit, setiap kita berjalan, setiap kita berlari, naik sepeda motor, naik sepeda, naik mobil, dimanapun juga kita bekerja, sesungguhnya batin dan pikiran kita selalu bekerja secara otomatis sangat-sangat lincah, gesit, dan tidak pernah berhenti. Karena aktivitas pikiran kita, sampai katakan tiap detiknya itu 10 pangkat 12. Jadi sangat-sangat luar biasa cepatnya. Maka dari itu, kalau aktivitas pikiran yang begitu cepat, begitu banyaknya, kalau dibiarkan, itu akan menjadi satu kewajaran, gelisah, bingung, kacau, frustrasi, stres itu kita duduk diam, waduh, banyak yang dipikirkan, banyak masalah yang termasuk dalam pikiran kita, kemauan kita, keinginan kita, banyak sekali. Maka dari itu, ketika kita tidak ada arah seperti itu, wajar, kacau, bingung, frustrasi, stres itu akan menjadi milik kita bersama. Tetapi mulai saat ini kita berusaha arahkan pikiran kita hanya dengan konsentrasi kata-kata Buddha setiap saat, dimanapun juga, waktu kapanpun juga, waktu kita sedang duduk menunggu di depan komputer kita, menunggu teman-teman kita, menunggu masuk di kerjaan kita, kita sudah datang di kantor, ternyata kantor belum buka, di situ kita duduk diam, ucapkan dalam batin Buddha, Buddha, Buddha. Dalam perjalanan juga demikian, kita berjalan, yang kanan foot, yang kiri do, yang kanan foot, yang kiri do, terus menerus dibiasakan bangkitkan Buddha, 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 sambil kita masak, motong apapun juga, mengerjakan apapun juga, di sawah, di manapun juga, di bengkel maupun di office kita. Di situ kita banyak waktu untuk menyediakan pikiran kita hanya kata-kata Buddha, Buddha, sambil kita bekerja ke dunia ini mencari apa yang kita butuhkan, yaitu melanjutkan kehidupan dengan kerja hanya untuk keperluan kebutuhan hidup kita bersama, tetapi kita juga memerlukan untuk memperkaya batin dan pikiran kita bersama. Kita rajin seperti ini, sehingga itulah dikatakan kita sangat menghargai Sang Buddha, sehingga kita perlu memotivasi kita. Aku pun juga ingin seperti beliau yang selalu memiliki kesadaran yang sempurna. Disitulah beliau mencapai kedamaian yang sempurna, tidak pernah menderita lagi. Kita pun ingin seperti itu. Maka dari itulah yang dikatakan, di mana ada kata-kata Buddha setiap detiknya kita ucapkan Buddha, 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 sampai kita bisa membangkitkan 77.777 kali dalam sehari. Disitulah yang dikatakan tidak ada sedikit pun kesempatan pikiran-pikiran negatif muncul dalam pikiran kita. Gelisah, takut, cemas, jengkel, benci, mangkel, tidak ada dalam pikiran kita. Karena sudah didominasi dengan Buddha, Buddha, Buddha. Itulah sesungguhnya indahnya dunia ini, bila mana semua manusia itu tahu caranya, mau berusaha menggunakan setiap detik, setiap menit,
dimanapun juga untuk membangkitkan Buddho, disitulah yang dikatakan kita sudah menemukan harta karun yang sangat berharga dalam batin dan pikiran kita yang berharga 99,99 sangat penting. Kalau kita bisa menjalankan ini, minimum jana pertama bisa kita jaga setiap saat dimanapun juga. Ketenangan kita peroleh. Kita tidak dipengaruhi oleh kebencian. Kita tidak ada gelisah, tidak ada takut. Kita mampu menciptakan rasa senang, gembira, dan selalu bahagia. Disitulah fokus dengan kata Buddho itu akan menunjukkan kemampuan kita memimpin pikiran ini menuju sesuatu yang berharga. Ciptakan di dalam batin dan pikiran kita, temukan di mana letaknya kesadaran, fokus semua energi pikiran masuk di dalam kesadaran itu sehingga memusat di sana, konsentrasi di sana, akhirnya lama-kelamaan makin masuk, jadilah ekagata cita. Artinya pikiran itu menyatu di dalam bentuk pikiran itu hanya sekedar tahu dan sadar saja. Itulah yang dikatakan meditasi yang tanpa kita sadarin, ekagata cita itu juga bisa kita jalankan dalam setiap saat, setiap waktu, dimanapun juga kita hanya sekedar tahu, sadar, apapun yang kita lihat, mereka tahu dan sadar lepas. Apapun yang kita dengar, sadar, tahu dan lepas. Apapun yang kita pikir, sadar, tahu dan lepas. Tidak ada satupun yang lengket di dalam kesadaran itu, tidak perlu kita simpan di dalam memori lagi, sehingga dengan cara seperti inilah yang dikatakan bersih batin kita akan terwujud. Itulah yang dikatakan samatha dan vipassana. Sederhana, mari kita bersama-sama untuk melatih meditasi, duduk yang rileks dan santai, duduk yang tegak, kepala juga tegak, lepaskan semua beban tubuh jasmani kita, lepaskan semua beban dalam pikiran kita. Hari ini, saat yang paling tepat untuk bekerja di dalam pikiran kita masing-masing. Karena kita tahu, semua makhluk ingin bebas dari semua penderitaan. Yang mana semuanya itu berada tepat di dalam kesadaran yang kokoh, kuat, dan sempurna. Yang mana itu berarti Buddho telah muncul di dalam diri kita. Kesadaran sempurna. Maka kita harus mensugesti diri kita masing-masing setiap saat. Baik waktu kita berjalan, duduk, berdiri, lari, naik mobil, naik sepeda motor, naik bis, naik tren, apapun aktivitas kita, tetapi aktivitas pikiran yang utama itu tetap kita bangkitkan. Buddho. Karena kita tahu itulah harta karun yang sangat-sangat berharga, harus aku bangkitkan sebagai motivasi ke dalam diri kita masing-masing. Karena kita tahu di mana ada munculnya Buddho, di situ pula sumber kebahagiaan akan muncul di dalam diri kita masing-masing. Maka jangan ragu dan jangan bimbang. Mari kita duduk rileks dan santai.
perhatikan nafas kita. Tarik nafas put, keluar nafas to. Tarik nafas put, keluar nafas to. Tarik nafas put, keluar nafas to. Meditasi mulai.
Tarik nafas panjang-panjang. Stop. Bertekad sesuai dengan harapan. Keluarkan pelan-pelan. Tarik nafas panjang-panjang. Stop. Bertekad sesuai dengan harapan. Keluarkan panjang-panjang. Pelan-pelan. Tarik nafas panjang-panjang. Stop. Bertekad sesuai dengan diharapkan. Keluarkan pelan-pelan. Tarik nafas panjang-panjang. Stop. Bertekad yang diharapkan. Keluarkan pelan-pelan. Tarik nafas panjang-panjang. Stop. Bertekad yang diharapkan. Keluarkan pelan-pelan. Tarik nafas panjang-panjang. Stop. Keluarkan pelan-pelan. Tarik nafas panjang-panjang. Stop. Bertekad yang diharapkan. Keluarkan pelan-pelan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Acara selanjutnya adalah pertanyaan. Mungkin dari para peserta yang hadir di Zoom, apakah mungkin ada pertanyaan? Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, mungkin Bante mau memberikan penjelasan yang lain mengenai meditasi, Bante. Mungkin ada tambahan. Ya, oke. Nah, sesungguhnya kalau kita perhatikan, Sang Buddha mengajak kita untuk pandai menggunakan keenam indera kita. Apapun yang kita lihat, selalulah kita renungkan. Penglihatan itu berguna atau tidak berguna. Karena sekarang sudah banyak orang-orang yang dengan HP-nya itu, yang dilihat itu hanya permainan game. Atau mungkin perpolitikan. Berita-berita yang tidak ada gunanya, misalnya banjir, pengeboman, pembunuhan, perang di sini, perang di sana, termasuk mungkin kita juga nonton film di HP kita. Tetapi sesungguhnya kita tahu itu hanya pembuangan waktu, kita juga membuang tenaga kita, membiarkan begitu. Maka dari itu sayang sekali. Alangkah indahnya kita harus pandai menggunakan mata kita untuk melihat sesuatu yang berguna. Karena di dalam YouTube manapun juga, itu banyak dhamma-dhamma, ceramah-ceramah yang bermanfaat yang harus kita dengarkan. Kita juga bisa membuka Tipitaka di HP kita. Jadi kita belajar untuk mendapatkan manfaat dari HP itu sehingga kita
dikatakan orang yang menguasai mata kita, menguasai benda yang kita miliki HP itu, sehingga semuanya itu HP mendatangkan manfaat. Mata kita juga bermanfaat, pikiran kita juga bermanfaat. Yang muncul adalah pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang indah. Demikian juga, kita juga punya telinga. Bagaimana telinga kita ini digunakan dengan bermanfaat atau tidak bermanfaat? Kalau kita hanya mendengarkan musik, nyanyi-nyanyian, inilah itulah yang tidak ada manfaatnya kan sayang. Tetapi kalau kita mendengarkan kata-kata bijak, kata-kata yang menuntun kita bagaimana menata pikiran, bagaimana menenangkan pikiran kita, itu didengarkan, diulang-ulang, akhirnya kita mengerti, oh hidup itu harus begini, kita menggunakan mata, menggunakan telinga, sehingga kita mendapatkan manfaat daripada kita ya melihat sesuka-suka kita, mendengar sesuka-suka kita, tidak tahu mau arahnya kemana. Disinilah yang dikatakan perlu ada pembaharuan karena kita sebentar lagi sudah masuk tahun baru. Kalau ini cara menggunakan mata, menggunakan telinga, menggunakan mata kita, otak kita atau pikiran kita ini tidak diperbaharui setiap saat, kapan kita akan mengetahui kapan kita mau memperbaharui diri kita menuju yang lebih baik, menuju sesuatu yang berguna. Sehingga dengan cara seperti ini, kitalah yang dikatakan tiap hari adalah tahun baru bagi kita karena kita memperbaharui teknik-teknik di dalam penggunaan mata, di dalam penggunaan telinga kita, di dalam penggunaan otak kita, pikiran kita, hidung kita, mulut kita, tubuh kita, sehingga semuanya ini direnungkan apapun yang kita pakai dari keenam indera ini. Karena Sang Buddha katakan, itulah dhamma yang nyata, yang ada di dalam diri, ada positif, ada negatif dari keenam indera kita. Maka dari itu memahami seperti ini alangkah indahnya. Kita gunakan semuanya ini dengan tepat guna, tepat arah, dan tepat manfaatnya bagi kita. Sehingga itulah yang dikatakan belajar kenyataan akan menimbulkan kenyataan yang bermanfaat untuk kita atau kenyataan yang sama sekali tidak bermanfaat. Karena kita mendengarkan berita-berita yang negatif, kita mungkin dongkol, oh kok bisa ya sih gitu, kok begitu seperti ini. Jadi reaktif pikiran kita itu negatif juga. Jadi kita dongkol, tidak senang dengan apa yang kita dengarkan. Kenapa ya sih itu kok begini-begini dan macam-macam. Jadi akhirnya kita tanpa kita sadari, kita terbawa oleh kebencian, kedongkolan, ketidaksenangan dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita dengarkan. Jadi semuanya itu adalah malah membakar energi-energi yang tidak berguna karena kita tahu bahwa itu tidak berguna, tapi masih senang ditonton, masih senang didengarkan, masih senang. Saya mau tahu sih gimana sih dunia ini. Kenyataannya kan sudah seperti itu. Karena itu Sang Buddha katakan, siapapun yang membahas masalah politik, masalah apa itu peperangan, masalah kecelakaan, masalah banjir dan itu dan macam-macam yang dunia yang sekarang ada di pertelevisian seperti itu, sesungguhnya itu sia-sia kita mendengarkan berita-berita seperti itu. Tetapi kalau kita bisa mendengarkan Buddha Dhamma, ya mungkin bisa mengikuti yang di Dhamma TV, dhammaweb.tv itu sangat baik karena tiap 2 jam itu ada ceramah, tiap 2 jam ada ceramah. Jadi kita ada 24 jam online itu non-stop. Nah, bagi mereka yang jauh-jauh, tiap-tiap vihara itu juga bisa itu memasang parabola dengan Asia Sat 9 di situ mereka bisa nonton Dhamma TV, umat-umat bisa nonton Dhamma TV dan tiap-tiap kebaktian tidak ada alasan tidak ada biku yang tidak ceramah karena kita bisa menggunakan YouTube, bisa menggunakan manapun juga di download semua lalu ditayangkan bersama
dan dengarkan bersama. Dengan cara seperti inilah yang dikatakan yang menjadi pemimpin wihara-wihara itu harus pandai mengolah wiharanya itu dengan tepat arahnya, dengan menggunakan media-media yang sudah ada. Kita download, kita juga bisa nonton di parabola kita bisa lihat di streaming kita. Kalau kita streaming, otomatis di situ membutuhkan pulsa atau data-data yang banyak. Tetapi kalau kita parabola, katakanlah parabola pasang itu sekitar 900.000. Kita kan pasti di wihara, tiap-tiap wihara sudah punya TV. Apakah itu 30 in, apakah itu 40 in, ya enggak. Pokoknya yang penting ada. Kita gunakan aja untuk melihat. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan kepandaian kita menggunakan media, kepandaian kita memikirkan bersama bagaimana memberikan sesuatu yang bermanfaat, yang berguna, karena kita tahu Buddha Dhamma itu sangat-sangat berfaedah bagi mereka yang sudah menjalankan. Dia akan mendapatkan manfaatnya, lebih tenang, lebih damai, lebih happy. Ya, itulah kenyataan seperti itu. Jadi ingin juga memberikan kebahagiaan dengan cara yang sama. Itulah namanya indahnya Dhamma. Pada mulanya kita rasakan sendiri, pada pertengahannya kita memberikan kepada mereka, pada atas yang tertinggi kita akan lebih paham akan Buddha Dhamma dengan lebih jelas, kebebasan akan kita peroleh. Itulah yang dikatakan manfaat yang harus kita gunakan di dalam diri kita. Mata, lihatlah apapun juga dengan penuh kesadaran sehingga kita tetap bisa menemukan damai dan hening dengan apapun suasana yang kita lihat itu. Kita tidak terganggu dengan penglihatan, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa benci, tidak ada rasa apa-apa, selalu seimbang, selalu damai. Di sanalah yang dikatakan belajar seperti ini memang kelihatannya kok enggak masuk akal, sulit didapatkan. Tetapi kalau kita semua belajar terus-menerus mengerti, memahami bagaimana caranya supaya kita bisa melihat dengan penuh kesadaran, tetap menjaga keseimbangan, sehingga betulkah itu akan menghasilkan keseimbangan dan kedamaian dalam batin dan pikiran kita. Demikian juga kita punya telinga. Kita juga berusaha bagaimana membangkitkan cara menggunakan telinga kita, mendengarkan apapun juga yang kotor, yang jelek, yang jahat, yang mereka ucapkan itu, tetap batin kita tidak terpengaruh dengan kata-kata itu. Kita tetap menjaga keseimbangan, menjaga ketenangan. Di sanalah yang dikatakan kita ternyata bisa juga kalau kita selalu belajar, berusaha terus-menerus, sehingga dengan demikian inilah yang dikatakan apapun yang kita dengarkan dengan penuh kesadaran, sekedar tahu dan sadar saja. Jangan sampai dipengaruhi oleh perasaan, memori, atau permainan pikiran. Disitulah sadar selalu di atas dari segala-galanya. Demikian juga kita juga menggunakan pikiran. Marilah kita bersama-sama bagaimana menggunakan pikiran kita ini sehingga kita sungguh-sungguh mantap, kokoh dengan pikiran kita. Kita boleh berpikir kalau memang waktu itu perlu dipikir. Tetapi kebanyakan kita tidak tahu bagaimana kita mengendalikan pikiran. Banyak yang dipikir muncul sendiri sesuka-sukanya, banyak muncul. Tapi kita katakan, wah, pikiranku kok wake yang dipikirkannya, banyak sekali yang dipikirkan. Akhirnya kita bingung, kacau, tidak sadar. Maka dari itulah yang dikatakan bagaimana kita menemukan yang dikatakan di dalam pikiran itu ada sesuatu yang harus kita biasakan untuk menemukan kedamaian. Itu letaknya di sadar di dalam pikiran itu. Kapan kita perlu berpikir, marilah kita berpikir dengan kewajaran. Kapan bisa masuk dengan kesadaran yang kokoh dan kuat, menjaga keseimbangan, sehingga dengan sistem seperti inilah yang dikatakan akhirnya lama-lama kita juga pandai bisa menggunakan keenam indera ini dengan sebaik-baiknya. Itulah yang dikatakan belajar Dhamma adalah belajar menggunakan keenam indera ini dengan
yang indah-indah, supaya kita menggunakan mata, apapun yang masuk indah dan menyenangkan, penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan akan kita peroleh. Apapun yang kita dengarkan melalui telinga kita pun akan menemukan bagaimana caranya yang indah, yang bermanfaat, yang berguna, dan tetap menjaga batin dan pikiran kita seimbang, tenang, dan damai. Begitu juga kita punya otak, pikiran kita boleh berpikir, tetapi gunakan pikiran itu dengan penuh kesadaran bagaimana kita tetap berpikir, tetap menyelesaikan masalah, tetapi pikiran itu tetap bisa kita jaga, tetap tenang dan tetap seimbang setiap saat. Disitulah yang dikatakan belajar seperti ini akan menimbulkan keindahan yang terbaik yang bisa kita bangkitkan bersama, sehingga kita semua akan bisa merasakan manfaat daripada apa itu Buddha Dhamma yang kita pelajarin di dalam kenyataan hidup, realisasi hidup. Itulah yang terjadi di dalam diri kita masing-masing. Ya, mungkin ada sesuatu yang dipertanyakan dari semua ini, silakan. Ada Gimana dia pertanyaan, Dewi Bante? kok hanya cuma anumodana? Bertanya dong. Ada pertanyaan, Bante. Ya, silakan. Bagaimana kita bisa hanya melihat tetapi tidak merespon kebencian, kebodohan, dan keserakahan kita? Ya, memang sih itulah yang dikatakan bagaimana itu kan istilahnya semua itu harus dilatih sedemikian rupa setidak-tidaknya kita ini sudah bisa yang dikatakan masuk yang dikatakan eka gata cita. Oh, disinilah letaknya keseimbangan, disinilah letaknya kedamaian. Jadi biasakan dimasuk di dalam eka gata cita itu, terbiasa di sana, akhirnya kita menjaga pikiran itu selalu di kondisi yang dikatakan jana keempat secara terus-menerus, otomatis penglihatan, pendengaran, pikiran kita akan terjadi keseimbangan yang setelah kokoh dan mantap karena kita sudah menjaga pikiran kita selalu dalam eka kata cita, menyatu dalam pikiran kita sendiri. Maka itulah yang dikatakan pencapaian ini memang bukan sesuatu yang mustahil, tetapi semua harus diciptakan oleh kebiasaan demi kebiasaan kita. Makanya itu kalau kita belum terbiasa masuk di dalam eka kata cita, menyatu dalam pikiran kita yang seimbang, yang tahu saja, otomatis kita tidak akan bisa yang dikatakan harus begini atau harus begitu secara teori. Tetapi ini bukan teori, tetapi harus dijalankan, dipraktekkan terlebih dahulu supaya kita ini mantap, kokoh, sudah menjaga batin dan pikiran kita dalam kondisi yang selalu masuk di dalam keseimbangan yang terus-menerus seperti itu, baru bisa kita laksanakan. Itulah yang dikatakan tingginya, yang sangat tinggi dari Buddha Dhamma itu letaknya di sana. Maka dari itu semua ini kalau kita sekarang sekedar mendengarkan ini semuanya teori. Kalau teori ini tidak pernah dijalankan, tidak pernah dipraktekkan, pasti kita juga tidak akan mendapatkan itu. Makanya untuk mendapatkan ini minimum kita 2 jam pagi meditasi, 2 jam malam meditasi untuk bisa menemukan secepat-cepatnya jana. Jana 1, nanti naik lagi jana 2, nanti naik jana 3, naik jana 4, dan seterusnya. Kalau kita sudah mampu naik meningkat pada satu saat jana keempat kita sampai, otomatis bagaimana kita bisa masuk dalam kondisi ini, di situ kita pelajari sendiri, dialami sendiri, dimengerti dengan sendiri, otomatis kita akan mahir masuk dalam keadaan keseimbangan itu. Inilah yang dikatakan teori membutuhkan praktek. Praktek yang sudah dijalankan baru ada hasil yang nyata akan terjadi di dalam diri kita masing-masing. Ya, sudah cukup mengerti? Ada satu pertanyaan lagi, Bante.
bagaimana kita sebagai perumah tangga bisa menghindari berita-berita yang tidak bermanfaat. Justru itu membawa hal yang dibutuhkan. Ya, itulah. Jadi kan kita harus cepat juga, karena memang di sini kan di WA kita itu kan banyak gosip-gosip juga, pertentangan, percekcokan yang dari kelompok-kelompok tertentu ya. Kita kan kalau di WA itu kan sudah banyak bersosialis kemana-mana, otomatis kita baca sesuatu ini semuanya tidak ada manfaatnya, membahas masalah politik, membahas masalah peperangan, berdebat. Kita tahu ini tidak ada gunanya, tidak usah dibaca. Jadi dengan demikian ya, yang kita tahu, kalau tahu itu jelek, tahu itu membuat kita bisa benci dan marah, kita terbaca, kita termasukkan ke otak kita, ya akhirnya kita akan memberikan respon. Maka itu Sang Buddha yang mengatakan, apapun yang membuat kita tidak bermanfaat, tidak ada gunanya, ya sudahlah, tidak usah dilihat, langsung aja grupnya itu di-delete isinya. Sini di-delete, sana di-delete, yang enggak penting di-delete aja, sudah. Enggak usah kita lihat, karena kita tahu kebanyakan kok hanya itu yang mereka bahas. Maka dengan cara seperti inilah yang dikatakan kita harus tegas dan berani untuk menentukan mana yang penting kita baca, mana yang tidak penting langsung delete. Udah, selesai. Kalau kita tidak tegas seperti ini, dibaca, dilihat, direnungkan, ternyata semuanya adalah sampah yang tidak ada gunanya, mengotorin batin dan pikiran kita, yang ngapain kita baca terus. Nah, itulah namanya belajar untuk teknik memperbaharui, supaya apa yang penting kita masukkan ke keenam indah kita, apa yang tidak penting, tidak ada gunanya, ya langsung tidak usah dilihat, tidak usah didengarkan, dilihat aja, selesai. Nah, itulah yang namanya kita pandai menggunakan tangan kita yang menentukan apakah kita perlu lihat, kita lihat terus, tapi tidak ada gunanya, langsung aja delete. Nah, selesai. Nah, kalau kita melihat, wah ini semuanya berita-berita ini kok tidak ada bagusnya, delete aja, sudah. Jadi kita tidak usah menunggu ini atau menunggu itu. Wah, ini ada berita yang bagus, ini politik yang bagus, nanti aja saya lihat. Nah, akhirnya kita tidak akan delete, otomatis HP kita akan penuh dengan hal-hal yang tidak ada gunanya itu. Jadi nanti, waduh, sudah mau hang ini dan sebagainya. Jadi kita sendiri cepat-cepat bagaimana mengatasi kepandaian kita menggunakan HP yang tidak penting, langsung kita delete, otomatis supaya tidak memenuhi HP kita bisa digunakan terus-menerus, dan kita juga mendapatkan sesuatu yang manfaat. Dari situ ya kita ada dhamma-dhamma yang bagus, ya kita baca. Wah, ini kok bagus. Ketika kita tahu ini bagus, ini berguna, kirim saja ke semua media kita. Kita tidak usah pusing. Dia beragama apa itu tidak usah peduli. Kirim saja ke mereka semua. Dengan cara seperti inilah yang dikatakan kita memberikan kebebasan mereka untuk memilih. Aku tahu ini bagus. Kalau Anda tidak mau mendengarkan, tidak mau membaca, itu urusan mereka. Kita punya niat, ini bagus, ini baik. Silakan Anda baca. Kalau Anda pandai, Anda bijaksana, akan membaca. Kalau Anda merasa, wah ini bukan agama, aku tidak boleh baca. Karena mereka katakan, melarang membaca agama lain. Itu sudah trik mereka untuk menakut-nakuti, membaca, mendengarkan agama lain, kamu kualat, dosa, pasti masuk neraka. Itu sudah trik dari mereka yang sudah diajarkan seperti itu. Ya kita masa bodoh lah, kita tetap kira aja. Dari sekian ribu orang, katakan ada 100 orang yang mau membaca, ya lumayan. Jadi dengan mungkin bukan kita mengharapkan 100.000 baca semua. 100 aja yang membaca, ya sudah bagus. Maka dari itulah yang dikatakan tugas kita bersama itulah sebagai pembabar dan penyebar Buddha Dhamma dengan praktek yang nyata, yang kita baca, yang bagus-bagus, yang berguna, kita kirim ke semua media kita, mereka dari agama manapun juga, kita tidak usah dipusingkan mereka beragama apa. Karena kita yang memikirkan bagaimana mereprogram cara berpikir mereka itu supaya mereka tidak takut dengan konsep-konsep yang salah yang mengatakan belajar agama lain itu adalah dosa besar. Belajar itu bukan, masih tetap netral.
Tetapi kalau kita ambil yang salah, yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, itu baru dosa besar. Maka itulah yang dikatakan belajar harus memahami apa yang dikatakan keserakahan, apa itu yang dikatakan kebencian, apa itu yang dikatakan kebodohan. Kalau ada 3 penyakit ini akan berbahaya untuk diri kita sendiri, berbahaya untuk orang lain. Tetapi kalau kita belajar, oh ini caranya menjauhin dari kebencian, caranya untuk menaklukkan kebencian, menaklukkan keserakahan, menyingkirkan kebodohan, membangkitkan kebijaksanaan. Inilah yang dikatakan lawan-lawan dari hal-hal negatif itu dibangkitkan ke dalam diri kita. Nah ini berguna, ini bermanfaat, aku perlu. Seharusnya juga semua makhluk juga membutuhkan teknik yang sama. Karena Sang Buddha ini kalau kita lihat, selama beliau mengajarkan di Tawatimsa 3 bulan itu, yang mendengarkan itu luar biasa banyak. Sampai dikatakan 92 yojana. Nah, yojana ini kita nggak tahu lah, terserah kita menghitung itu 1 yojana itu berapa. Tidak ada penjelasan yang tepat. Kalau 92 yojana bisa mendengarkan, itu kan berarti luar biasa. Jadi yang didengarkan itu bukan apa yang Sang Buddha katakan seperti kita bicara seperti ini. Tetapi pada saat itu seolah-olah Sang Buddha itu sudah memiliki kemampuan untuk bisa memancarkan energi pikirannya masuk ke dalam pikiran mereka masing-masing. Jadi bukan kata-katanya, tapi pikiran Sang Buddha itu masuk bagaikan memancarkan energi TV ke individu masing-masing, suaranya, audionya itu masuk dengan jelas. Dan 3 bulan sepenuhnya selesai dari ceramah itu, wow, dengarnya luar biasa. Yang mencapai kesucian itu ada 80 miliar. Kita tidak bisa membayangkan berapa banyak itu. Jadi kalau 92 mile itu ya sudah bisa dikatakan, kalau mile aja sudah 1,6, satu yojana katakan 1,6 aja sudah berapa itu ya, sudah 150 kilo misalkan. 150 kilo itu berarti dari Malang ya kita ke Surabaya itu cuma 100 kilo. Jadi lebih daripada ke arah Surabaya. Kalau dari Jakarta ke Bandung mungkin itu ya 150 kilo mungkin. Jadi dengan demikian itulah yang dikatakan 150 dari Jakarta sampai ke Bandung itu dipenuhi para dewa-dewi mendengarkan ceramah selama 3 bulan. Mereka serius dengarkan berulang-ulang, akhirnya mereka juga menemukan manfaat daripada menata pikiran dengan tepat arah, tepat gunanya, tepat manfaatnya, sehingga dia mencapai kesucian sampai 80 miliar. Jadi manusia sekarang cuma 7 miliar. Jadi yang sudah mencapai kesucian di alam-alam dewa itu 80 miliar itu hanya dalam waktu 3 bulan. Belum tiap malamnya itu. Tiap malamnya juga berapa miliar. Kita juga tidak bisa membayangkan berapa banyak yang sudah bisa mencapai tingkatan kesucian yang luar biasa di zaman Sang Buddha itu. Maka dari itulah kita juga bersama-sama harus berjuang. Jangan mengatakan apa yang kita kerjakan saat ini sudah sangat penting, tetapi ada yang penting yang belum kita kerjakan, ya kita berusaha untuk meningkatkan quality batin dan pikiran kita supaya kita memahami minimum ya jana pertama, jana kedua, sampai jana keempat itu sudah bisa kita biasakan masuk di dalam keadaan seperti itu, otomatis ini sudah menunjukkan kita sudah ada kemajuan di dalam menjalankan Buddha Dhamma. Kalau kita sama sekali tidak ada jananya, kita hanya banyak teorinya, banyak baca, banyak mendengar, tapi ketenangan tidak kita miliki. Sesungguhnya kita belum dapat manfaat daripada Buddha Dhamma itu. Maka Sang Buddha mengatakan, siapapun juga yang memiliki garuka kusalam cita, pikiran-pikiran yang memiliki kekuatan dasar energi positif yang kuat, minimum jana pertama. Kalau kita sudah bisa menjalankan dan mengolah pikiran ini dengan tepat, lebih bagus lagi, katakanlah
bagaimana mengolah pikiran untuk membersihkan dan membuang pengotor-pengotor batin dan pikiran kita mampu membersihkan 30%, otomatis kita sudah mencapai kesucian yang pertama atau sotapati itu. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan semua ini ada jalan untuk menuju sana. Kalau jalannya tidak dijalankan ya tidak akan bisa dicapai oleh siapapun juga. Maka itu kita menjalankan dengan berusaha, berjuang terus. Kalau kita dari dulu, katakanlah meditasinya cuma 10 menit pagi, 10 menit malam, ya akhirnya masih pancet saja, masih bingung, ya masih gelisah, masih kacau, masih jengkel, masih cepat tersinggung. Akhirnya itu menunjukkan kemantapan pikiran kita itu kurang kokoh. Maka dari itulah kita harus meningkatkan. 10 menit, nanti ya sebentar lagi ya jadi 20 menit, 30 menit dan seterusnya. Makin meningkat dan makin meningkat, otomatis di sanalah yang dikatakan kemajuan demi kemajuan yang kita harapkan maju itu bukan KTP-nya, bukan tambah banyaknya murid, tetapi secara pribadi kita memajukan diri kita sendiri dan juga berusaha untuk memperkenalkan apa itu Buddha Dhamma supaya kita bisa membawa bersama-sama supaya mereka menemukan teknik cara menemukan kedamaian dan kebahagiaan itu sendiri. Ya, sudah cukup mengerti? Terima kasih, Ya, Bante. silakan. Ada satu pertanyaan lagi, Bante. Bante, ada guru mengatakan gonta-ganti objek meditasi dalam waktu tertentu, itu artinya pikiran kita yang liar dan terus berubah. Bagaimana menurut Bante? Ya, memang sih seharusnya kalau kita dalam suasana meditasi secara pribadi, memang kita tidak usah gonta-ganti. Tetapi karena kita ini dalam arti kata pada pembimbing meditasi itu, mereka kan tahu ada berbagai macam cara meditasi itu, sehingga dia tunjukkan, ini loh cara meditasi untuk tenang dan konsentrasi. Ini loh cara untuk mengembangkan cita kasih. Ini loh cara untuk mengembangkan vipassana. Dengan cara seperti ini mereka hanya kasih sekedarnya, setelah tahu, memahami, baru mereka secara pribadi mereka jalankan secara pribadi aja, konsentrasi terus-menerus. Jana itu terjaga, dari setelah jana diperoleh, baru kita menganalisa dan menyelidikin. Karena menganalisa dan menyelidikin itu bukan masuk dalam ketenangan, tetapi dia harus masuk yang dikatakan upacara samadhi. Maka dari itulah yang dikatakan orang terikat di dalam ketenangan ketika dia untuk merenungkan, menganalisa, waduh, kok tidak enak ya, kok seperti berpikir seperti biasa, otomatis mereka maunya tanpa disadari mereka maunya itu tetap tenang saja, tidak mau mikir. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan banyak juga mereka itu tidak mau membangkitkan kebijaksanaannya. Maunya ya masuk dalam jana yang tenang dan damai, itulah yang menyenangkan bagi meditator-meditator yang terikat di dalam jana-jana itu. Maka dari itu kalau Sang Buddha kan mengajak kita, marilah kita gunakan jana ini sebagai alat untuk mengistirahatkan kekuatan pikiran kita. Lalu ketika kita sudah mantap, kokoh, sudah kuat, keluarkan energi yang kekuatan itu untuk menganalisa, merenungkan apa itu duka, sumbernya apa, lalu padanya bagaimana, jalannya bagaimana, apakah ini benar kalau dijalankan sungguh-sungguh bisa mendatangkan kedamaian dan kebahagiaan baik secara pribadi maupun secara umum. Maka dari itu setelah mereka menganalisa kebenaran ini, mereka akan melihat dengan sendiri, wah ini sungguh-sungguh luar biasa ini. Ajaran ini bukan hanya secara teori, tetapi harus dipraktekkan. Kalau mereka hanya percaya tidak ada prakteknya, agama itu sesungguhnya yang memiliki agama, dia juga tidak mendapatkan manfaat secara pribadi, karena dia hanya menekankan percaya.
Tidak ada praktek tekniknya bagaimana menenangkan pikiran, bagaimana membersihkan pikiran, bagaimana membangkitkan pikiran positif. Mereka tidak tahu itu bagaimana tata kelolanya. Juga tidak tahu sumber penyakit itu di mana. Bagaimana cara untuk membersihkan sumber-sumber penyakit itu juga tidak tahu. Inilah yang dikatakan kalau kita pelajari agama yang berdasarkan hukum sebab dan akibat, sesungguhnya itulah yang cocok dengan para ilmuwan. Kalau agama yang tidak ada sebab dan tidak ada akibat, semuanya itu tergantung atas yang menentukan, itu namanya agama yang tidak menggunakan kebijaksanaan sama sekali. Mereka hanya menekankan percaya saja. Tetapi kalau kita menekankan kebijaksanaan, kita harus memahami ada penderitaan. Tapi juga ada sebabnya yang membuat kita menderita. Selama sebabnya itu masih ada, penderitaan akan mengikuti kita terus. Bagaimana kita memadamkan sebabnya itu, barulah padamnya penderitaan itu. Tapi ada jalannya itu. Jalannya gimana? Nah, inilah yang dikatakan, kalau kita siapapun juga tidak menjalankan jalan untuk mencapai pemadaman dari semua penderitaan, selamanya mereka juga sama saja, tidak ada bedanya dengan agama lain. Maka dari itu sila samadhi panya itu harus dijalankan bagi semua umat Buddha. Di mana adanya banyak orang-orang yang menjalankan 8 jalan utama dengan serius, dengan sungguh-sungguh, Sang Buddha katakan tidak ada mereka yang tidak bisa mencapai kesucian itu. Kesucian ini bukan terletak di KTP, kesucian ini terlihat di dalam tata cara dia bicara, tata dia tingkah lakunya, cara dia berpikirnya, cara mengembangkan kebijaksanaannya. Itu akan tertata, terlihat dengan jelas. Disitulah yang dikatakan 8 jalan utama ini akan bisa kita pahamin, akan kita bisa jelaskan. Maka itu mereka beragama atau tidak bukan KTP yang dilihat, tetapi lihatlah ucapannya gimana. Kalau ucapannya kotor, jelek, jahat, fitnah, bohong, caci maki, sudah. Sang Buddha katakan mereka tidak punya agama dalam ucapan. Kalau kita lihat juga tingkah lakunya juga sama. Kalau dia masih memukul, mencuri, mengambil, memperkosa, membunuh, dia tidak punya agama dalam tubuh jasmaninya. Jadi kita tidak usah lihat agamanya apa mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, moralitas itu menunjukkan mereka itulah yang menjalankan agama atau tidak menjalankan agama. Kalau mereka menjalankan agama, ucapan, tingkah lakunya selalu benar dan baik. Kalau dia mau meningkatkan kualitas batinnya, dia harus menjaga pikirannya selalu bagaimana pikiran ini bisa tetap tenang, tetap damai, tetap hening. Jana 1 dijaga, jana 2 dijaga, meningkat lagi sama jana 3 sampai jana keempat. Dengan cara seperti ini, sistem seperti ini, dia akan mengerti bagaimana mengolah batin dan pikiran ini dengan tepat gunanya, dan dia juga tahu arahnya yang tepat, manfaatnya yang luar biasa akan mereka peroleh. Ya, sudah cukup. Ada yang sesuatu yang ditanyakan lagi? Pertanyaan terakhir, Bante. Bagaimana untuk pemula sekarang mengamati nafas untuk 10 menit, terus kita berganti ke metta bhavana 10 menit, terus pikiran menginginkan meditasi jalan. Bagaimana pandangan Bante? Tidak menjadi masalah. Yang penting itu memang di dalam meditasi itu kita tidak boleh terlalu fanatik dengan satu poin. Gitu. Tetapi kalau kita memang mau melatih menggunakan manfaat-manfaat dari apa yang sudah kita ketahui, anapanasati misalkan. Mari kita metta bhavana. Boleh. Lalu meditasi berjalan. Berjalan ini ya katakan pakai putho ini juga bisa. Maka dari itulah setelah kita menjalankan semua ini, akhirnya ya kita harus cari juga. Cari dari pengalaman para biku yang sudah mengalami bagaimana meditasinya mereka.
Karena dikatakan bahwa kalau kita belajar membaca dari riwayat Acanman, otomatis di situ dia bicara belak-belakan. Pada mulanya dia meditasi itu terkadang tinggi, tenang, dan tahu-tahu turun, memikirkan macam-macam yang membuat dia kacau dan rendahan yang dipikirkan. Begitu terus, up and down, akhirnya apa ya kok seperti ini ya? Karena pikiran itu memang begitulah sifat kewajarannya, dia selalu bergerak yang tidak teratur. Maka dari itu kita kalau tidak ada pegangan, kita tidak mengatur dengan tepat arahnya, tepat gunanya, tepat pegangannya, otomatis kita tidak tahu arah pikiran itu lari kemana. Tetapi kalau kita ada pegangan yang mantap, sehingga Acan mengatakan, oke, kalau gitu mulai sekarang aku hanya menggunakan putho, putho. Walaupun beliau seorang meditator, pada mulanya juga merasa, aku ini kok begini ya. Ketika dia menggunakan putho, 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 aja ini menjadi ikatan yang mempercepat konsentrasi yang pasti. Dengan arahnya tepat. Dia tahu ketika ada pikiran-pikiran positif, putho, siap saat dia mantap kokoh di sana, dia tidak kemana-mana. Dia terlalu seimbang, tetap tenang, tetap konsentrasi di situ. Di sanalah yang dikatakan bahwa semua bisa dipakai. Dengan cara seperti ini, apakah anapanasati, lalu kita meta bhavana, lalu kita juga nanti meditasi berjalannya putho, 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 nanti diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, setiap aktivitas bangkitkan aja putho, putho, putho setiap saat. Itu sudah termasuk meditasi yang kita jalankan secara simpel, sederhana, dimanapun juga bisa kita laksanakan. Ya, cukup mengerti? Ya, silakan. Ada yang tanya lagi atau sudah cukup? Sudah cukup, Bante. Terima kasih, Bante. Ya. Pertanyaan tadi. Mau beli? Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir untuk sesi tanya jawab hari ini. Apabila ada pertanyaan mungkin bisa diajukan pada episode berikutnya. Kepada Bante Dhamma Wijaya Mahatera, silakan untuk memberikan closing statement-nya untuk uraian pada malam hari ini. Ya. Hidup digerakkan oleh pikiran kita. Marilah kita bersama-sama melihat dan mengetahui aktivitas pikiran kita pribadi masing-masing. Baik waktu kita meditasi maupun dalam kegiatan sehari-hari, timbulkan rasa senang, gembira, dan bahagia dalam kondisi apapun juga. Saat meditasi, pikiran masih belum bisa tenang, tetapi dengan rasa senang, gembira, dan bahagia, melihat pikiran ini masih belum tenang, tetapi aku tahu belum tenang ini merupakan kewajaran daripada kelincahan, kegesitan, keliaran dari pikiran kita yang sulit dikendalikan, tetapi aku tetap sabar, tetap ulet, tetap senang melihat pikiran ini, karena disinilah letak aku bisa menemukan sesuatu yang lebih berharga, lebih baik. Aku lakukan terus, karena kita tahu makin banyak kita membiasakan ketenangan kita peroleh, kebiasaan itu akan menciptakan tenang dan damai yang kita harapkan akan terwujud. Maka dengan cara seperti ini, kita akhirnya akan menyimpulkan, memang benar apa yang dikatakan Sang Buddha, ketika kesadaran kita keluar melalui keenam indera kita, itu sebagai sumber penyebab dari semua penderitaan kita, otomatis penderitaan itu muncul, membuat pikiran kita bingung, kacau, gelisah, frustrasi, ingin dapat ini, ingin mau itu, dan macam-macam. Akhirnya kita tidak tenang dan tidak damai. Dengan keberanian kita melihat dan mengetahui pikiran ini, pikiran melihat pikiran dengan jelas dan terang. Oh, ternyata semua ini permainan pikiranku. Aku tidak mau dipermainkan pikiran lagi. Aku tahu di mana letaknya kesadaran. Disitulah letaknya kedamaian. Maka kita mulai sekarang berusaha
memperkuat energi pikiran kita masuk di dalam kesadaran yang kuat dan kokoh. Di sanalah yang dikatakan kita lebih mantap, lebih kokoh, lebih tenang, dan lebih bahagia. Semoga seni yang telah diajarkan Sang Buddha ini bisa kita terapkan bersama-sama, damai dan bahagia di tahun ini, dan kita menginjak tahun yang akan datang. Kita ucapkan selamat menempuh kehidupan tahun baru lebih damai dan lebih bahagia. Sekian, terima kasih. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante atas closing statement-nya. Semoga apa yang disampaikan pada malam hari ini dapat kita resapi dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum menginjak acara selanjutnya, mari kita bersama-sama berterima kasih kepada Bante Dhammawijaya Mahatera. Setelah saya mengucapkan Okasa, mari kita bersama-sama mengucapkan Wandami Bante. Okasa, Wandami Bante. Siddha matu, itang palang. Tasming ratasming sama sambuddha cetaso. Berhasil. Dengan kekuatan Sang Tiratana, semoga cita-citanya selalu berhasil. Sadu, sadu, sadu. Acara selanjutnya adalah pembacaan Parita Patidhana yang akan dipimpin oleh Bante Dhammawijaya Mahatera. Nama kata. Patidhana dulu Bante. Oh iya. Iya. Mari kita bersama-sama dengan kebajikan-kebajikan yang pernah kita lakukan, baik tadi pagi atau siang, atau yang nantinya kita akan melakukan kebajikan. Marilah kita bertekad dengan sukacita. Semoga energi kebajikan ini menjadi sarana yang mendukung kita semua untuk mempercepat proses bebasnya penderitaan dan mencapai kebahagiaan yang tertinggi. Demikian juga semua leluhur, semua makhluk yang ada hubungan karma dengan kita, makhluk-makhluk yang ada di rumah, di toko, di gudang, di sawah, atau di tempat mana kita miliki tempat itu. Semoga semuanya ikut bersukacita ketika melihat dan mengetahui kebajikan yang kita pancarkan ini. Mari kita bersama-sama bertekad. Ya hawari waha pura paripurenti sakarang ewang mewang ito dinang petanang pakapati ejitang batitang tomhang ke pamewas samicato sabea purenti sangkapa cando panaraso ya tamani cho tikrakso ya sabitiyo viwaccanto sabbaroko vinasato mate pavat pantarayo suki dikayuko pawa abhiwadhana silisa nicamuta pajaino cattaro dhammavatande ayuwano sukan harlang so attalatho sukito virulo buddhassasane aroga sukhita hohi sahasabenyatibi sa atalatha sukhita virula buddhassasane aroga sukhita hohi sahasabenyatibi te atalatha sukhita virula buddhassasane aroga sukhita hota sahasabenyatibi bavattu sappamanggalang rakantu sappadevata sabba buddhanubhavena saraswati pavantute bhavattu sappamanggalang rakantu sappadevata sabba dhammanubhavena saraswati pavantute bhavattu sappamanggalang rakantu sappadevata sabba sanghanubhavena saraswati bhavantute.
Sadu, sadu, sadu. Acara selanjutnya adalah pembacaan nama Karapata. Mari kita bersama-sama membacakan nama Karapata. Arahang sama sang Buddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Acara selanjutnya adalah pengumuman. Baik, demikian acara pada malam hari ini. Akhir kata, kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam acara ini dan terima kasih kepada Yang Mulia Bante Dhamma Wijaya Mahatera dan Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama yang telah mengikuti acara pada malam hari ini. Semoga kita terus bersemangat melakukan kebajikan. Saya Lian, mohon pamit. Soti Hotu, selamat malam. Namo Buddhaya.